Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Newsroom. Ya, pemirsa, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Saya akan ke Pak Albert. Ya, Pak Albert, tadi kalau dari penjelasan Pak Mustaqim mengatakan bahwa kondisi buruk udara di kota Jakarta sebenarnya sudah terjadi sejak tahun lalu. Di antaranya faktornya adalah pembangunan dan juga ada volume kendaraan yang semakin meninggi. Ini seperti apa dampak yang akan dialami masyarakat jika terus-menerus menghirup kualitas udara yang buruk saat ini? Benar, Mbak. Jadi kondisi kualitas udara itu sangat ditentukan oleh besarnya emisi, misalnya dari sektor transportasi ataupun industri dan energi. Jadi ketiga sektor tersebut biasanya yang merupakan penyumbang emisi terbesar yang mengakibatkan terakumulasinya polutan di udara. Dan dampaknya memang tadi yang paling dirasakan adalah terhadap kesehatan, terutama bagi individu yang memang memiliki riwayat penyakit yang berhubungan dengan saluran pernapasan dan kardiovaskular. Dan memang harus ada langkah mitigasi dan juga langkah aktif baik dari semua pihak, tidak hanya dari pemerintah, tapi juga dari pihak-pihak terkait yang harus mengambil langkah untuk mengurangi dampak negatif dari pencemaran udara dan juga menurunkan konsentrasi polutan udara. Dan ini perlu aksi yang komprehensif dan harus menyeluruh supaya penanganannya bisa berjalan dengan optimal. Baik, dari BMKG sendiri melihat bagaimana dari kebijakan pemerintah, upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi terburuknya kualitas udara saat ini? Khusus untuk wilayah Jakarta yang memang menjadi perhatian utama karena landscape dan juga tipe dari urban di Jakarta ini memang langkah untuk meminimalisir dampak dari polusi udara harus melibatkan semua sektor, dan mungkin yang sekarang sedang digalakan oleh pemerintah di DKI Jakarta adalah penggunaan bus elektrik untuk meminimalisir emisi dari transportasi. Dan langkah ini merupakan langkah awal, masih banyak PR yang harus dikerjakan, tidak hanya dari pemerintah kota Jakarta, tapi juga mungkin dari pemerintah pusat untuk bisa mengambil langkah yang mungkin lebih agresif lagi untuk mengurangi dampak dari polusi udara ini. Baik, saya bergeser ke Pak Mustaqim. Pak Mustaqim, kalau tadi pendapat dari Pak Albert, sebaiknya dari pemerintah bisa menggunakan penggunaan bus listrik. Dari Anda sebagai aktivis lingkungan hidup, tanggapan Anda sebaiknya seperti apa? Apa yang perlu dilakukan lagi untuk mencegah semakin memburuknya kualitas udara di kota Jakarta, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat? Baik, ini tidak bisa parsial ya. Jadi masing-masing kita itu harus menjadi solusi dari dampak buruknya kualitas udara, terutama di DKI Jakarta. Ini kita baik itu pelaku usaha, kemudian masyarakat, Pemprov, kemudian pengendara, kemudian semua stakeholder itu harus berupaya dengan keras, ya bersama-sama, tidak kemudian saling menyalahkan, tapi kemudian kita masing-masing kita menjadi solusi. Semoga apa yang terjadi hari ini itu bisa kita kendalikan. Dan yang terutama tadi penyumbang polutan terbesar seperti kendaraan bermotor itu sebaiknya memang beralih ke transportasi publik. Kemudian industri itu juga industri manufaktur ya, itu harus diawasi. Kemudian ada juga yang mungkin terlupakan itu rumah tangga. Itu rumah tangga juga lumayan untuk penyumbang polutan di DKI Jakarta. Jadi kita harus bersama-sama, masing-masing menjadi solusi. Jika Anda melihat dari sikap warga atau masyarakat di ibu kota saat ini dengan kondisi udara yang buruk, seperti apa? Apakah sudah cukup peduli? Ya, masih proses kan. Karena tadi saya bilang di awal, masih banyak proyek yang masih sedang berjalan. Itu sangat mempengaruhi. Terutama di ruas-ruas jalan yang terjadinya proyek itu banyak kemacetan di situ. Kemudian di bagian barat dan utara memang pengembangan daripada pembangunan DKI Jakarta ini juga sangat mempengaruhi. Ditambah lagi di kota-kota penyangga ya, seperti Depok, Bekasi, Bogor,
kemudian di wilayah-wilayah penyangga DKI Jakarta, di mana juga sedang terjadi proyek, dan ini juga sangat mempengaruhi kualitas udara di DKI Jakarta. Ya, baik Pak Mustaqim Dahlan, aktivis lingkungan hidup, dan Pak Albert Cenas, bidang informasi kualitas udara Kedeputian Klimatologi BMKG. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Dialog Newsroom.